Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ini adalah Mobo dengan konsep baru dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming B760M BTF DDR4. Ya, BTF di sini adalah Back to the Future. Ya, bisa teman-teman lihat bagian depan PCB-nya itu tidak ada colokan konektor sama sekali. Semua konektornya itu pindah ke belakang. Ya, jadi ini butuh casing khusus dan Asus juga menyediakan casing untuk Mobo tipe seperti ini. Ya, Mobo seperti ini dimaksudkan supaya bagian depannya itu terlihat clean ya, terlihat clean dari kabel-kabel yang melintang gitu. Kita akan bahas Mobo ini, so simak videonya sampai selesai. Asus TUF Gaming B760M Plus BTF D4. Ya, namanya ini agak ribet dan panjang. Mobo ini sebenarnya masih identik dengan TUF B760M D4 yang original. Perbedaan yang mencolok yaitu tadi, versi BTF ini hadir dengan konektor di belakang PCB. Lalu ada sedikit perubahan pada I/O back panel dan ada penambahan untuk slot M.2-nya. Sisanya, Mobo ini masih punya spek yang sama dengan versi originalnya. Asus B760M BTF ini baru ada versi yang RAM DDR4-nya aja. Untuk versi RAM DDR5 sebenarnya ada, tapi belum masuk resmi ke Indonesia. Kalau kita bandingin BTF seri DDR5-nya ini jauh lebih mentereng desainnya, mengingatkan kita pada sang legenda Asus TUF Gaming Sabertooth Series, seri TUF yang sebenar-benarnya tuh layak disebut TUF Gaming. Seperti inilah penampakan konektor-konektor yang ada di belakang Mobo, sebuah terobosan yang benar-benar positif karena bisa bikin tampilan PC kita jadi lebih clean. Namun, kita perlu berhati-hati karena konektornya di belakang, bagian depan PCB jadi banyak metal pin yang tajam-tajam. Dan konektor di belakang ini juga jangan sampai tertekan ketika proses memasang komponen. Untuk mengakomodir Mobo seperti ini, kita perlu casing PC baru. Asus sendiri baru menyediakan casing Asus A21, casing Micro ATX yang support konektor belakang. Kalau tren ini terus berlanjut, saya rasa produsen casing harus segera menyiapkan casing PC seperti ini di lini produk mereka. Oke, kita mulai cek satu persatu komponen-komponen yang ada di Mobo ini. Kita mulai dari bagian atas. Bisa kita lihat bagian atas tampak clean, tidak ada konektor sama sekali. Namun di baliknya terdapat 8+4 pin IPS power connector. Di sebelah kirinya terdapat 3 buah fan konektor yang dikhususkan untuk CPU cooler. Lalu di ujung kiri terdapat 2 buah RGB konektor 3 pin. Nah, ada yang unik nih dari Mobo ini. Mobo ini emang udah punya LED troubleshooting yang berwarna, tapi anehnya posisinya kok ikut-ikutan di belakang PCB. Ya kan tetap aja ya, ngelihat lampu indikator kan mesti dari depan. Ini Asus kelupaan atau gimana saya kurang paham. Soalnya pesaingnya si MSI Project Zero, ya lampu LED-nya tetap ada di depan. Kalau di belakang gimana ngelihatnya? Bahkan pakai bench table pun tetap nggak kelihatan. Terus di bawahnya terdapat 2 buah USB konektor untuk front panel. Posisi USB Type-C-nya ini ada di atas USB-A, sedangkan di B760M TUF originalnya justru berada di bawah. Di ujung kiri bawah terdapat 4 buah slot SATA. Di sebelahnya terdapat konektor untuk kabel front panel casing. Dan inilah penampakan konektor di bagian bawah Mobo. Terdapat tambahan 1 buah RGB 4 pin dan 1 buah RGB 3 pin. So, secara total Mobo ini punya 7 buah fan header dan 4 buah RGB konektor. Lanjut ke slot RAM. Ya, slot RAM-nya ini tetap ada di depan ya teman-teman, nggak pindah ke belakang juga. Terdapat 4 buah slot RAM DDR4 yang support sampai dengan kecepatan DDR4 5333 dengan OC tentunya. Selanjutnya, kita akan lihat slot ekspansi dan slot M.2 dari Mobo ini. Terdapat 3 buah slot M.2 SSD yang ketiga-tiganya support SSD PCIe Gen 4 X4. Kedua slot M.2 di depan ini dibekali dengan heatsink dan thermal pad. Pemasangan SSD-nya bisa secara screwless. Sangat praktis walau untuk memasang heatsink masih agak ribet karena mesti ngepasin posisi dudukan baut. Asus bilang kalau ketiga slot M.2 ini tidak support SSD M.2 SATA. Slot M.2 utama yang ada di atas ini menggunakan jalur dari CPU, sedangkan slot M.2 kedua dan ketiga menggunakan jalur dari chipset B760-nya. Oh ya, slot M.2 yang ketiga ini letaknya ada di belakang PCB. Jumlah slot M.2-nya ini lebih banyak dibandingkan dengan B760M TUF versi original, walau pada slot ketiga ini tidak dikasih heatsink dan pemasangannya pun masih belum screwless. Untuk slot ekspansi terdapat 3 buah slot. Slot ekspansi yang di atas ini sudah support PCI Express Gen 5, sementara untuk yang di bawah terbatas pada Gen 4 saja.
Untuk slot ekspansi mini yang di tengah ini berbagi bandwidth dengan slot M.2 yang berada di belakang PCB tadi. Untuk clear CMOS, untungnya Asus memberikan tombol yang ada di I/O back panel. Ini juga keunggulan lain dibandingkan dengan B760M TUF yang versi original, yang clear CMOS-nya masih menggunakan jumper 2 pin. Untuk back panelnya, Asus B760M BTF ini memiliki konfigurasi USB yang berbeda dengan versi originalnya. Di versi BTF ini, jumlah USB A 2.0-nya bertambah dari 2 buah menjadi 4 buah slot. Lalu untuk slot USB Type-C-nya juga diperbanyak menjadi 3 buah slot. Ya, untuk urusan slot USB, saya pikir tergantung kebutuhan masing-masing pengguna. Oke, sekarang kita akan cek bagian VRM. VRM adalah bagian kelistrikan yang sangat krusial dalam mengantarkan daya dari power supply ke soket CPU. Heatsink VRM Mobo ini memang agak beda dari versi originalnya, tapi secara keseluruhan sih masih identik. Heatsinknya cukup berat dan besar, dan saya pikir udah lebih lumayan speknya. Dan inilah bagian VRM dari Mobo ini. Spesifikasi VRM-nya sama persis dengan versi B760M TUF versi original. Terdapat 12+1+1 power stages, atau sebenarnya menggunakan 6+1+1 phase. 6 phase untuk V-Core, 1 phase untuk iGPU, dan 1 phase lagi untuk VCC-in. PWM controllernya menggunakan ASP2100R, sebuah chip yang udah di rebrand sama Asus, so kita nggak bisa tahu speknya bagaimana. Tapi kemungkinan PWM controllernya ini hanya support 8 power phase saja. Untuk MOSFET V-Core-nya menggunakan VSEI SIC639 50A. Memang bukan MOSFET yang terbaik, tapi harusnya udah cukup ya untuk CPU sekelas Intel Core i5 13600K. Sedangkan untuk MOSFET iGPU-nya menggunakan VSEI SIC623 60A. Untuk VCC-in atau VCC aux masih belum menggunakan skema power stages, menggunakan 2 buah high side MOSFET dan 2 buah low side MOSFET. Untuk high side MOSFET-nya pakai 4C06C, kayaknya ini dari ON Semiconductor, sedangkan yang low side MOSFET-nya pakai seri 4C01C. MOSFET seperti ini juga dipakai di beberapa Mobo AMD A620 sebagai MOSFET V-Core. Overall, VRM Mobo BTF ini udah cukup bagus. Ya, untuk 13600K udah cukup lah ya. 13700K juga kayak masih oke. Sayangnya saya baru kali ini ya review Mobo chipset B760. Jadi udah lama banget saya nggak update masalah VRM Mobo terbaru di budget segini. Jadi kalau dibandingin sama Mobo B760M merek lain, saya belum punya database-nya. Oke teman-teman, untuk pengetesan, CPU-nya saya pakai Intel Core i5 13600K yang ditandem sama air cooling dari Cooler Master, yaitu Cooler Master MA824 Stealth. Kita masuk dulu ke BIOS-nya. Sayang, cuma sempat bentar doang saya ngotak-ngatik BIOS-nya. Di sini saya hanya aktifin profile XMP untuk RAM-nya aja. Terus untuk melihat settingan power limit, kita mesti ke menu internal CPU power management. Secara default, Mobo ini udah unlock power limit. Jadi kalau teman-teman mau pakai power limit sesuai dengan spek bawaan Intel, tinggal ubah aja kedua menu yang ini. Kita akan uji Mobo ini dengan menjalankan Cinebench R23 Multicore throttling test selama 10 menit. Kita akan lihat sejauh mana Mobo ini dapat membawa lari Intel Core i5 13600K yang di-unlock power limitnya. Bisa kita lihat di sini CPU package powernya dapat menembus 201 watt atau 20 watt lebih tinggi dibandingkan dengan spek bawaan Intelnya. Suhu Core i5 13600K-nya di sini juga tembus sampai 101 derajat Celcius, di mana skor Cinebench R23-nya sendiri mencapai 22.470 poin. Nah, sekarang kita coba ubah power limitnya ke spek bawaan Intel, di mana PL1-nya 125 watt dan PL2-nya di 181 watt. Hasilnya, CPU package power dapat tertahan maksimal di 181 watt, dengan suhu CPU yang lebih dingin, yakni mencapai maksimal 94 derajat Celcius. Skor Cinebench-nya di sini juga berkurang menjadi hanya 20.278 poin. Kita juga tes suhu VRM-nya dengan menjalankan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Suhu maksimal VRM-nya mencapai 63 derajat Celcius aja. Oke, kita ke bagian kesimpulan. Di harga 3,5 jutaan rupiah, sebenarnya Mobo ini termasuk cukup mahal ya dibandingkan dengan Mobo B760M lain. Bahkan harganya lebih mahal dibandingkan B760M TUF yang udah pakai DDR5 yang ada di 3,4 jutaan rupiah. Dan lebih mahal 600 ribu rupiah dari B760M DDR4 TUF originalnya yang kini harganya ada di 2,9 jutaan aja. B760M BTF ini menawarkan fitur yang lebih futuristik dari segi manajemen kabel. Punya tombol clear CMOS di I/O back panel, konfigurasi USB Type-C-nya juga lebih banyak, slot M.2 SSD-nya pun juga lebih banyak. Sisanya dari sisi VRM
DRM, jumlah fan header, dan RGB konektor semuanya masih sama dengan B760M TUF originalnya. Kekurangan Mobo ini menurut saya pribadi adalah penempatan LED troubleshooting-nya yang juga ikut-ikutan di belakang. Emang bisa sih underglow ya, tapi kayak menurut saya jadi kurang kentara aja. Saingan Mobo ini adalah MSI B760M Project Zero yang harganya sekitar 100.000 lebih mahal. Saya nggak bisa berbicara banyak karena saya belum berkesempatan untuk mendapatkan unitnya. Ya doain aja ya, MSI Indonesia bisa support kita untuk keperluan pengujian. Oke teman-teman, itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.